target penurunan stunting di tahun 2024 ini seperti apa? Baik, jadi yang pertama dalam konteks target penurunan stunting itu adalah sesuai dengan target nasional, yaitu 14%. Yang kedua, upaya-upaya untuk penurunan stunting tidak hanya sebatas dengan upaya-upaya fisik. Di upaya fisik itu misalnya bagaimana kita menyediakan air bersih, bagaimana kita memberikan makanan tambahan kepada anak sekolah, bagaimana kita memberikan vitamin kepada anak-anak kita. Demikian juga dengan hal-hal fisik. Tetapi dalam konteks administrasi itu juga diberikan penilaian. Nah, administrasi yang dimasukkan itu ketika jadwal rembuk stunting itu dilakukan pada hari ini sesuai dengan penjadwalan dan dihadiri oleh semua pihak partisipan yang terkait dengan unit-unit yang memang memiliki katakanlah kewajiban untuk penanganan stunting serta dalam itu dilakukan, maka ini juga memiliki nilai yang terkait dengan upaya-upaya penurunan stunting. Jadi hari ini adalah kita juga untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam konteks penurunan stunting, sehingga rembuk dilakukan, dan rembuk dilakukan itu bukan hanya berakhir pada rembuk. Tapi ada rekomendasi yang nanti akan dikawal pada saat kita masuk kepada musrenbang tingkat kabupaten. Nah, di dalam musrenbang itulah kita terus mengawal program dan kegiatan yang berhubungan, yang ada sentuhan dengan penurunan stunting. Jadi prinsipnya penurunan stunting dua sisi harus dilakukan. Sisi yang terkait dengan fisik, sisi yang terkait dengan administrasi, fisik juga harus dilakukan. Dan ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan dalam konteks penilaian kita akan mendapat penurunan kembali. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ada data yang SSGI ya, itu nilainya itu lebih tinggi 22,9%. Tapi dengan data BPBGM itu kita berada di 19. Artinya dua data ini intinya dari awal menunjukkan penurunan. Tinggal persoalan adalah apakah penurunan itu signifikan atau tidak. Tapi kami meyakini mudah-mudahan di tahun 2024 ini posisi kita bisa turun dari yang data SSGI 22, sekian turun menjadi misalnya 18 sekian. Tapi data PPBM itu dari 19 langsung menuju misalnya ke 15 dan sebagainya. Sehingga kita tidak berhenti untuk menurunkan target stunting ini. Kendati pun misalnya kita tidak mencapai target 2024 secara nasional 14%. Kita baru berada misalnya di 15 atau 16. Tapi 2025 karena musrenbang yang dilakukan nanti sebentar lagi ini adalah untuk menyusun program kegiatan 2025. Program yang dimasukkan 2025 tentu ada hubungan dengan program-program yang akan untuk menurunkan stunting. Pak, kalau sejauh ini Pak, anggaran yang dikucurkan itu atau langsung kena ke target atau yang Bapak sampaikan Pak? Ya, gimana Pak? Indirect itu. Nah, ini kita evaluasi. Jadi memang ada sedikit yang tidak terkonek yang disebut dengan indirect. Sehingga hasil evaluasi kami ini kita perbaiki. Makanya kita perbaiki yang lalu dalam konteks penyusunan anggaran kita perbaiki untuk 2024 dan terus kita pantau nanti di perubahan 2024 kita pantau lagi alokasi penganggaran ini apakah banyak tetap pada indirect atau ke direct gitu. Jadi ini tetap kita pantau dan kita evaluasi. Kita sudah titipkan dengan Bapeda maupun kepada
BKAD. Nah, demikian juga dengan warning yang saya sampaikan tadi ya di dalam arahan saya, bahwa dipastikan kita ingin masuk kepada yang direct untuk penanganan stunting. Sehingga di dalam musrenbang jika menyusun program dan kegiatan kita akan kawal. Dan demikian juga dalam konteks penyusunan penganggaran kita kawal. Jangan sampai kita terlepas kepada yang indirect. Karena apabila penganggaran itu lebih besar kepada yang indirect, ya impossible kita untuk menurunkan angka stunting. Jadi warning ini insya Allah akan ditindaklanjuti unit kerja yang memang didangi yang memiliki kewenangan dalam konteks penganggaran. Demikian juga dengan OPD yang memang memiliki tugas. Terakhir Pak, peran perusahaan swasta seperti apa sekarang Pak? Perusahaan swasta itu mulai membaik ya. Jadi dari waktu ke waktu ada penambahan keikutsertaan partisipasi mereka. Tadinya awal 2 perusahaan perkebunan yang sangat dominan ya, pada perusahaan yang lain. Tapi di data kami di data kabupaten, yang pertama adalah Kargil, yang kedua adalah Sinar. Nah, peran mereka lebih kepada ada bantuan-bantuan fisik, misalnya penyediaan air bersih di beberapa wilayah yang notabene-nya itu bersihnya tidak tersedia. Sinarmas misalnya ada kegiatan pembagian makanan tambahan ya bagi anak-anak, bagi masyarakat yang anaknya itu kena stunting. Terbaru kita lakukan misalnya partisipasi dari Sinarmas di Kelurahan Sukaharja. Dan ternyata di Kelurahan Sukaharja sesungguhnya data stuntingnya sangat kecil. Sangat kecil yang kita masukkan itu tentu kita senang ya, senang dia kecil. Lalu cara mengatasi ketika dengan kebersamaan ternyata lebih mudah. Sinarmas kasih makanan tambahan, lalu dari perusahaan itu udah semuanya bersamaan itu, termasuk juga Kargil yang membantu di sini karena ada. Jadi si kelurahan atau camat tinggal memanfaatkan potensi hari ini. Potensi di wilayahnya itu seperti apa, bagaimana strategi menggerakkan potensi ini, ya insya Allah partisipasi masih ada. Ini kan hanya persoalan komunikasi. Kadang-kadang kita mengklaim tidak bisa dikasih apa-apa, padahal belum pernah komunikasi. Jadi kata kuncinya, potensi di satu wilayah itu dapat dimanfaatkan dengan catatan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seluruh stakeholder.